Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur untuk berkat Tuhan yang selalu menyertai kita setiap hari, sehingga hari ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mulai renungan pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar benar-benar siap untuk menerima apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini, sehingga kembali lagi kami bisa merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kiranya Kau berkati dari awal sampai akhir proses perenungan ini agar dapat berjalan dengan lancar, dan kami juga dapat fokus untuk membaca dan merenungi setiap perkataan ataupun pesan dari-Mu. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, Kau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan pada hari ini adalah percaya kepada Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 36. Saya akan membacakan beberapa pokok Alkitab, tapi saya juga menghimbau saudara-saudara sekalian dapat membacanya secara keseluruhan dan secara pribadi. Dan untuk pembacaan ayat-ayat Alkitab ini, saya akan menggunakan Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Yesaya pasal 36 ayat 20-22 berikut bunyi. Yerusalem dikepung oleh Sanherib Raja Asyur. Siapakah di antara semua ilah negeri-negeri itu yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Namun semua orang diam dan tidak menjawab dia sepatah kata pun. Sebab ada perintah raja. Bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Kemudian pergilah Eliakim bin Hilkiah, kepala istana, dan Sebna, sekretaris kerajaan, dan Yoah bin Asyaf, bendahara kerajaan, menghadap Hizkia dengan pakaian yang dikoyak, lalu memberitahukan kepada raja perkataan juru minuman agung itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kalian mendengarkan suatu kalimat yang mengatakan bahwa ketika seseorang yang sudah hidup dalam kesalehan, maka ia akan terbebas dari segala permasalahan dalam kehidupannya? Justru sebaliknya, ketika seseorang tertimpa dalam masalah, maka dari itu mereka hidupnya belum terlalu saleh, sehingga mereka harus terus berusaha untuk menjadi pribadi yang saleh. Saudara-saudara sekalian, statement ini tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, dan bahkan Tuhan juga tidak pernah mengatakan bahwa ketika seseorang yang hidup dalam kesalehannya, mereka akan terbebas dari segala permasalahan dalam kehidupannya. Justru sebaliknya, ketika orang tersebut saleh dan percaya iman dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan suatu ujian dalam kehidupannya, karena Tuhan percaya bahwa orang-orang yang percaya dan orang-orang yang saleh itu akan berhasil untuk bisa menjalani permasalahan yang terjadi tersebut dengan tetap bersandar kepada Tuhan. Hal ini juga banyak dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab terdahulu. Salah satunya adalah seorang raja bernamakan Hizkia, di mana Raja Hizkia ini merupakan sosok raja yang hidup benar dalam Tuhan. Dan selama 14 tahun masa pemerintahannya, seketika tiba-tiba datang penyerangan yang hebat kepada Yerusalem yang didatangkan oleh Raja Asyur. Jika Yerusalem jatuh, maka Yehuda telah dikepung juga oleh Raja Asyur. Dalam kondisi yang mencekam ini, Raja Asyur pun mengirimkan seorang juru minuman untuk menghampiri Raja Hizkia membawakan suatu pesan, di mana pesan ini sebenarnya tertuju untuk kepada Raja Hizkia dan rakyat Yerusalem juga. Di mana pesan ini secara keseluruhannya mengatakan bahwa jangan sampai lagi Raja Hizkia kembali membujuk rakyat Yerusalem untuk mengatakan bahwa Tuhan nantinya akan melepaskan mereka dari permasalahan ini. Dan mereka juga Raja Asyur juga mengatakan, apakah ilah-ilah bangsa itu pernah melepaskan mereka dari tangan Raja Asyur, di mana secara tidak langsung pesan ini juga telah menunjukkan kesombongan Asyur terhadap apa yang sudah ia lakukan. Nah, dari pesan ini mungkin sebagai rakyat Yerusalem pada saat itu akan berpikir, ini mah tinggal waktunya saja. Pastinya nanti kita akan dikepung oleh Raja Asyur, dan nantinya kita akan ditarik oleh Raja Asyur pergi ke negerinya. Dan akhirnya semua dari rakyat Yerusalem akan menyerah.
Saudara-saudara sekalian, sebagai orang percaya, kita tidak boleh cepat putus asa ataupun menyerah dalam suatu keadaan. Kita harus percaya bahwa Tuhan merupakan pencipta bumi dan isi-isinya. Tuhan telah berdaulat dari masa lalu, dari masa sekarang, dan pun masa depan, sehingga segala sesuatu hal yang terjadi itu merupakan rencana dari Tuhan dan adanya penyertaan dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita sering mengalami permasalahan ataupun kondisi-kondisi yang pun menyulitkan kita, di mana kita pun sering bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan memberikan hal ini kepada kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan memberikan suatu permasalahan kepada hidup kita untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih percaya lagi kepada Tuhan untuk menyerahkan hidupnya. Jadi saudara-saudara terkasih, janganlah cepat lengah ketika kita berada dalam kondisi yang sulit, dan jangan cepat lengah juga ketika ada perkataan-perkataan ataupun hasutan-hasutan dari orang-orang manusia yang mungkin melemahkan iman kita. Biarlah kita selalu percaya kepada Tuhan, mempercayai firman-Nya dan bersandar kepadanya. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini, sehingga perenungan hari ini dapat berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar. Tuhan, kiranya Kau berkati juga agar setiap hal-hal yang ingin telah Kau sampaikan kepada kami itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga terus meminta pertolongan-Mu agar kami tetap bisa bersandar kepadamu, percaya kepadamu ketika segala permasalahan terjadi dalam kehidupan kita tetap bisa bersandar kepadamu, bukan lari kepada orang lain dan menyerah. Biarlah kami juga tetap kuat dalam menghadapi hasutan-hasutan dalam duniawi ini dan tetap bersandar dan berpegang pada firman. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.